Bapak Ibu tahan dulu sebentar ya, jangan langsung geser karena ini salah satu topik yang kelihatannya kecil tapi dampaknya bisa besar banget. Banyak yang sibuk nunggu THR, nunggu rapel, nunggu gaji masuk, sampai lupa satu hal yang justru bisa bikin dana macet, bukan karena pemerintah nggak bayar, bukan karena bank nggak transfer, tapi karena status verifikasi kita belum beres. Namanya otentikasi dan verifikasi. Kedengarannya teknis ya, tapi kalau Bapak Ibu paham, hidup jadi jauh lebih tenang. Kalau Bapak Ibu abaikan, bisa jadi sumber panik tiap awal bulan. Lo kok belum masuk? Saya mulai dari gambaran sederhana dulu. Bayangkan Bapak Ibu punya kunci rumah. Setiap bulan kurir mengantar paket berisi hak Bapak Ibu. Paketnya sudah ada, kurirnya sudah di jalan, alamatnya benar. Tapi pas sampai depan rumah, pintunya terkunci dan tidak ada orang yang bisa memastikan rumah itu benar milik Bapak Ibu. Kurirnya bukan nggak mau kasih paket, tapi dia perlu memastikan dulu paket itu jatuh ke tangan yang benar. Nah, otentikasi itu mirip seperti memastikan yang menerima benar orangnya. Verifikasi itu memastikan datanya benar dan statusnya sesuai. Kalau dua hal ini belum beres, sistem bisa menahan dulu untuk menghindari salah salur, bukan untuk menyusahkan, tapi untuk melindungi hak Bapak Ibu. Sekarang saya tanya pelan-pelan ya, jujur saja dalam hati, Bapak Ibu pernah nggak mendengar cerita seperti ini? Teman saya sudah masuk, kok saya belum? Lalu setelah dicek, ternyata otentikasinya belum dilakukan, atau aplikasinya belum berhasil, atau ada data yang tidak sinkron. Akhirnya dana tertahan, dan yang repot justru Bapak Ibu sendiri harus bolak-balik, harus tanya sana-sini, harus minta bantuan keluarga, padahal sebenarnya bisa dicegah dari awal. Saya tahu banyak pensiunan punya dua reaksi saat dengar kata otentikasi. Reaksi pertama, "Oh, aduh ribet." Reaksi kedua, itu urusan anak cucu saja. Tapi di titik ini saya mau ajak Bapak Ibu melihatnya dengan cara lain. Otentikasi itu bukan untuk mempersulit orang tua. Otentikasi itu justru seperti pagar rumah. Pagar itu kadang bikin kita harus buka tutup, tapi tanpa pagar, rumah jadi gampang dimasuki orang. Ya, sistem pembayaran pensiun itu mengelola jutaan penerima. Kalau tidak ada mekanisme pembuktian, risiko salah salur dan penipuan jadi besar. Jadi otentikasi itu bukan musuh, tapi pengaman. Sekarang kita bedah apa itu otentikasi dan apa itu verifikasi, supaya jelas bedanya. Otentikasi itu intinya pembuktian bahwa penerima pensiun masih berhak dan benar orangnya. Biasanya dilakukan berkala. Dulu banyak yang harus datang dan tanda tangan atau lapor diri secara fisik. Sekarang banyak yang dialihkan ke metode digital atau metode yang lebih cepat lewat mitra bayar. Nah, verifikasi itu lebih luas. Verifikasi mencakup data kependudukan, data rekening, status keluarga, status penerima apakah pensiunan langsung, janda duda penerima, atau pensiun terusan. Verifikasi juga bisa mencakup kesesuaian nama, NIK, dan hal-hal administrasi yang menjadi paspor agar dana bisa mengalir lancar. Jadi kalau Bapak Ibu dengar orang bilang dana tertahan karena verifikasi, bisa jadi yang dimaksud adalah salah satu atau gabungan dari dua hal tadi. Bisa otentikasi belum dilakukan, bisa data belum sinkron, bisa rekening bermasalah, bisa nomor identitas belum cocok, bisa ada pembaruan status yang belum dilaporkan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting, bagaimana efeknya sampai dana bisa tertahan. Saya jelaskan dengan contoh yang paling sering terjadi. Contoh pertama, otentikasi belum dilakukan sesuai periode. Sistem menganggap penerima belum melakukan pembuktian, sehingga pembayaran ditunda sementara sampai otentikasi beres. Ini sering terjadi pada pensiunan yang lupa jadwal otentikasi atau mengira kalau bulan lalu sudah berarti aman terus. Padahal ada periode tertentu yang harus dipenuhi. Begitu lewat, sistem bisa menahan dulu. Begitu otentikasi dilakukan, proses pembayaran biasanya bisa berjalan lagi. Contoh kedua, otentikasi sudah dicoba, tapi gagal. Ini sering terjadi kalau pakai metode digital. Bisa karena kamera HP kurang jelas, pencahayaan kurang, sinyal buruk, atau HP terlalu jadul. Akhirnya sistem tidak menerima hasil otentikasi. Bapak Ibu mengira sudah beres karena sudah mencoba, padahal statusnya belum berhasil. Ini yang sering bikin bingung karena merasa sudah melakukan, tapi tetap tertahan. Solusinya biasanya bukan marah, tapi lakukan lagi dengan kondisi yang lebih baik atau pilih metode manual lewat mitra bayar atau kantor yang ditentukan.
Contoh ketiga, rekening bermasalah. Ini bukan selalu soal otentikasi, tapi sering nyambung rekening pasif, rekening dorman, kartu ATM kadaluarsa, atau Bapak Ibu ganti rekening tapi belum diperbarui. Ketika dana ditransfer, bisa gagal masuk atau tertahan di proses bank. Lalu Bapak Ibu menyangka itu karena belum cair, padahal cair tapi mentok di jalur rekening. Ini bisa bikin dana terlihat tidak ada di rekening, padahal masalahnya di sisi akses dan status rekening. Contoh keempat, data identitas tidak sinkron. Misalnya nama di rekening berbeda ejaan dari nama di data penerima. Satu huruf saja bisa jadi masalah pada beberapa proses verifikasi. Atau NIK diperbarui tapi belum sinkron. Atau ada gelar yang dulu tertulis, sekarang tidak. Hal kecil seperti ini dalam sistem komputer bisa memicu tanda perlu verifikasi. Dampaknya, dana tidak langsung mengalir sampai data cocok. Contoh kelima, perubahan status keluarga tidak diperbarui. Ini sensitif, tapi harus kita bicarakan dengan tenang. Misalnya ada perubahan status penerima, ada perpindahan hak dari penerima utama ke ahli waris, atau ada tanggungan yang tidak lagi memenuhi syarat namun datanya belum diperbarui. Sistem perlu verifikasi untuk memastikan hak dibayar kepada pihak yang benar. Ini bukan untuk mengurangi hak, tapi untuk memastikan hak sampai ke orang yang tepat sesuai ketentuan. Nah, dari contoh-contoh ini Bapak Ibu bisa lihat satu benang merah. Dana tertahan itu seringnya bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena pintunya belum terbuka. Pintunya itu adalah otentikasi, verifikasi, dan data yang rapi. Sekarang kita bahas gejala-gejala awal yang sering jadi tanda kalau ada kendala otentikasi atau verifikasi, supaya Bapak Ibu bisa mendeteksi lebih cepat. Gejala pertama, dana rutin yang biasanya masuk awal bulan tiba-tiba tidak masuk padahal bulan sebelumnya lancar. Kalau terjadi sekali, jangan langsung panik. Cek dulu apakah hari itu libur, apakah bank ada penyesuaian, tapi kalau lewat 1-2 hari kerja masih belum masuk, jangan cuma mengeluh. Mulai cek status otentikasi dan akses rekening. Gejala kedua, Bapak Ibu mendapat notifikasi bahwa ada pembaruan data yang diperlukan atau ada permintaan verifikasi. Kadang notifikasi datang lewat sistem bank atau layanan terkait. Kalau Bapak Ibu dapat notifikasi seperti itu, jangan abaikan. Tapi ingat, verifikasi harus lewat jalur resmi, bukan lewat nomor asing. Gejala ketiga, aplikasi atau metode otentikasi sering gagal, berkali-kali tidak lolos. Ini tanda bahwa Bapak Ibu butuh bantuan teknis. Entah pencahayaan, sinyal, atau perangkat. Solusinya bukan menyerah, tapi ganti metode, minta bantuan keluarga, atau lakukan di tempat yang sinyalnya bagus. Gejala keempat, rekening sulit diakses. Misalnya, mobile banking tiba-tiba lockout dan tidak bisa login karena nomor HP berubah. Atau ATM terblokir karena salah PIN. Ini bukan langsung soal otentikasi, tapi efeknya sama. Bapak Ibu tidak bisa cek dan tidak bisa tarik. Ketika uang masuk pun, Bapak Ibu merasa tidak masuk karena aksesnya bermasalah. Sekarang saya mau kasih Bapak Ibu strategi paling praktis agar hal ini tidak kejadian. Saya buat seperti kebiasaan sederhana, bukan seperti tugas rumit. Pertama, jadikan otentikasi itu seperti jadwal rutin, bukan pekerjaan dadakan. Misalnya, tiap awal bulan atau tiap periode tertentu, Bapak Ibu cek, status saya aman nggak? Kalau Bapak Ibu tipe yang tidak suka aplikasi, tidak apa-apa, minta bantuan keluarga atau lakukan lewat mitra bayar pada hari kerja. Intinya jangan tunggu dana tertahan baru bergerak. Kedua, pastikan perangkat dan kondisi mendukung kalau otentikasi dilakukan digital. Ini penting. Kalau pakai HP, pastikan kamera bersih, pencahayaan cukup, wajah terlihat jelas, dan sinyal stabil. Banyak yang gagal bukan karena datanya salah, tapi karena kualitas foto atau video buruk. Jadi lakukan di tempat terang, jangan di ruangan gelap, jangan sambil jalan, dan jangan tergesa-gesa. Ketiga, simpan dokumen penting dalam satu tempat. KTP, kartu peserta, buku tabungan, dan dokumen terkait jangan tercecer. Tidak berarti setiap saat harus ditunjukkan, tapi saat ada kendala, Bapak Ibu tidak panik cari-cari. Dokumen rapi itu seperti kotak P3K. Kita tidak berharap dipakai setiap hari, tapi ketika dibutuhkan, harus siap. Keempat, jaga rekening tetap aktif. Ini saya tekankan lagi karena sering sekali luput. Rekening pensiunan yang pasif bisa jadi masalah. Aktivitas wajar seperti cek saldo atau tarik tunai rutin biasanya cukup untuk menjaga status rekening. Kelima, kalau ada perubahan data, jangan ditunda.
pindah alamat, ganti nomor HP, ganti rekening, atau perubahan status keluarga, laporkan lewat jalur yang benar. Jangan menunggu sampai sistem menahan dana, lalu Bapak Ibu terburu-buru. Karena saat terburu-buru, emosi naik, keputusan salah, dan mudah tertipu. Nah, sekarang saya mau bahas bagian yang paling penting dan sering bikin orang tua jadi korban, penipuan berkedok verifikasi. Ini saya minta Bapak Ibu dengar sampai tuntas, karena ini menyangkut keamanan. Modusnya begini, pelaku mengirim pesan, data Bapak Ibu belum terverifikasi, dana akan tertahan, klik link ini. Atau pelaku telepon, kami dari pihak penyalur, mohon kode OTP untuk aktivasi. Atau pelaku bilang, Bapak Ibu harus bayar biaya administrasi agar dana cair. Bapak Ibu, kalau ada yang seperti itu, anggap saja itu lampu merah. Jangan ikuti. Lembaga resmi tidak meminta OTP lewat telepon. Lembaga resmi tidak meminta PIN. Lembaga resmi tidak meminta biaya supaya dana cair. Pencairan hak tidak pakai uang pelicin. Jadi kalau ada yang minta, itu bukan petugas, itu penipu. Kalau Bapak Ibu ragu, langkah paling aman adalah ini. Tutup komunikasinya, lalu konfirmasi lewat kanal resmi, atau datang langsung ke bank penyalur di hari kerja. Jangan konfirmasi ke nomor yang menghubungi Bapak Ibu, karena penipu itu pintar, mereka bisa membuat kita merasa takut agar kita buru-buru. Sekarang saya mau beri Bapak Ibu langkah darurat kalau suatu hari dana tertahan dan Bapak Ibu mulai panik. Ini langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan secara urut agar tidak bingung. Langkah 1, cek kalender dan cek jam. Apakah hari libur? Apakah hari kerja? Kadang keterlambatan hanya karena jadwal. Langkah 2, cek akses rekening. Pastikan ATM bisa dipakai, mobile banking bisa dibuka, dan tidak ada masalah PIN atau blokir. Langkah 3, cek mutasi, bukan cuma saldo. Karena kadang dana sudah masuk tapi belum terlihat karena Bapak Ibu melihat layar yang salah atau ada transaksi lain. Langkah 4, cek status otentikasi. Kalau Bapak Ibu belum otentikasi, lakukan. Kalau sudah melakukan tapi ragu berhasil atau tidak, pastikan statusnya benar-benar sukses. Langkah 5, jika semua sudah dilakukan tapi tetap tertahan, hubungi jalur resmi atau datang ke kantor layanan yang benar. Bawa dokumen seperlunya. Sampaikan dengan tenang, biasanya masalah yang serius pun bisa diselesaikan jika datanya jelas. Bapak Ibu, saya juga mau menyentuh satu sisi emosional yang sering terjadi. Saat dana tertahan, yang terasa bukan cuma soal uang, rasanya seperti kita tidak dihargai, rasanya seperti hak kita dipermainkan. Saya paham perasaan itu, tapi saya ajak Bapak Ibu menenangkan diri dulu. Karena mayoritas kasus dana tertahan itu bukan karena ada pihak yang sengaja menahan, tapi karena sistem perlu memastikan keamanan dan ketepatan. Kalau Bapak Ibu bergerak dengan tenang, membawa data lengkap dan mengikuti prosedur, biasanya masalahnya bisa lebih cepat selesai. Saya juga mau ingatkan, jangan menunda hal-hal penting seperti kesehatan hanya karena menunggu dana cair. Kalau ada obat yang harus dibeli, beli dulu sesuai kemampuan. Jangan sampai penyakit bertambah parah hanya karena menunggu tanggal yang belum pasti. Saya tahu tidak semua orang punya cadangan dana, tapi kesehatan itu tidak bisa dibayar dengan penyesalan. Jadi atur sebisa mungkin, dan gunakan THR atau dana masuk nanti untuk menutup kebutuhan yang tertunda, bukan mempertaruhkan kesehatan. Sekarang saya rangkum semua ini dalam bahasa paling gampang, supaya Bapak Ibu bisa ingat. Otentikasi itu pembuktian penerima masih berhak, verifikasi itu memastikan data dan status sesuai. Jika dua hal ini belum beres atau ada kendala, dana bisa tertahan sementara demi keamanan. Solusinya bukan panik, tapi persiapan. Rekening aktif, akses aman, data rapi, otentikasi dilakukan tepat waktu, dan waspada terhadap penipuan. Kalau Bapak Ibu mau, tulis di komentar dengan jujur. Bapak Ibu biasanya otentikasi pakai cara apa? Pakai aplikasi, lewat bank, lewat kantor pos, atau minta bantuan keluarga? Dan kendalanya apa? Kamera HP, sinyal, atau bingung langkahnya? Nanti saya buatkan skrip lanjutan dengan tema berbeda, khusus untuk solusi yang paling sering dialami Bapak Ibu. Bapak Ibu, semoga setelah video ini, Bapak Ibu tidak lagi menganggap otentikasi itu urusan kecil, karena kadang yang kecil itu yang menentukan lancar tidaknya rezeki masuk. Kita tunggu THR dan hak-hak lain dengan hati yang tenang, tapi kita juga siapkan pintunya supaya ketika rezeki datang, tidak ada yang menghalangi.
Semoga semua urusan dimudahkan, dana lancar, dan Bapak Ibu selalu sehat serta dilindungi.